Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Iqbal S.Ikom, M.Ikom, selaku dosen retorika dan teknologi komunikasi, serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan karunia-Nya hingga pada saat hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Bagaimana perasaan Anda apabila saudara, kerabat, dan mungkin bahkan Anda sendiri sebagai kaum wanita bila Anda berada pada zaman Raden Ajeng Kartini? Anda sebagai perempuan hanya memiliki sedikit hak dan tidak boleh bersekolah menggapai cita-cita. Cita-cita kalian harus dihapuskan atas nama adat istiadat. Bila cita-cita semua perempuan hanya dapat menjadi Raden Ayu atau seorang istri dari pria yang akan menjadi suami kita kelak. Sebut saja pemudi kita Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional yang dikenal gigih memperjuangkan emansipasi wanita. Ia berpikir untuk berusaha memajukan pribumi. Sebab dalam pemikirannya, kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh dan memiliki status sosial yang rendah, terutama pendidikan yang rendah. Ia memperjuangkan agar dapat bersekolah di Europe Liege School, yang pada saat itu sangat tabu apabila seorang perempuan bersekolah. Namun berhenti pada saat ia berusia 12 tahun, sebab kebiasaan ketika saat itu, anak perempuan harus tinggal di rumah untuk dipingit untuk pembekalan menjadi seorang istri kelak. Mungkin apabila tidak ada tokoh emansipasi wanita pada saat itu, kita tidak akan mengalami bagaimana suasana sekolah. Apa manfaat yang kita dapat dari pendidikan formal yang membuat kita menjadi mengetahui ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas? Apabila seorang perempuan tidak memiliki pendidikan, perempuan saat itu hanya menjadi ibu rumah tangga. Emansipasi itu menjadi penting dan perlu diperjuangkan bagi kaum wanita masa kini. Maka dari itu, kita sebagai seorang perempuan harus menunjukkan kepada laki-laki bahwa wanita bisa sejajar dengan laki-laki dengan tetap mempertahankan kewajibannya sebagai perempuan. Seharusnya kita harus meneladani Raden Ajeng Kartini ini yang tetap bisa semangat belajar walaupun dihalangi oleh larangan yang dinamai adat istiadat sebagai batasan. Untuk itu, kita semua sebagai pemuda-pemudi penerus seharusnya kita dapat memanfaatkan kesempatan ini dan jangan menyia-nyiakannya agar dapat belajar dengan giat memberikan prestasi terbaik selagi kita bisa. Dalam hal ini, masih banyak masyarakat awam yang belum menyadari bahwa pendidikan itu sangat penting, seperti halnya pada zaman dahulu. Secara jujur, Kartini mengakui bangsanya sebagai bangsa yang masih terbelakang dalam berbagai perkara, seperti bodoh, melarat, dan sengsara, dibandingkan dengan bangsa Eropa kala itu yang sudah maju dengan peradabannya. Yang sama-sama kita butuhkan adalah kesadaran dari masyarakat mengenai pendidikan dan memberi motivasi agar setiap anak diwajibkan mengenyam pendidikan tanpa mengurangi hak perempuan dibanding dengan laki-laki, yakni tentu saja masing-masing tetap dalam kodrat kecakapannya. Dari zaman dahulu kala, untuk ingin bersekolah itu sulit. Hanya kaum bangsawan dan bangsa Eropa saja. Sangat tabu apabila seorang perempuan muda pada saat itu ingin memiliki kesempatan mengenyam pendidikan, sehingga adat istiadat itu membuat bangsa Eropa yang pada saat itu menjajah tanah air kita menjadi senang. Kita sebagai pemuda-pemudi seharusnya saling mengisi dan berperan sesuai dengan keahlian dan kemampuan kita dalam memperbaiki hal ini dan menjalankan berdampingan demi mewujudkan cita-cita bangsa, terutama di dalam hal pendidikan. Semangat pemuda-pemudi dalam berpendidikan itu penting. Penting bukan hanya untuk menaikkan tingkat sosial, tetapi penting pula untuk kita dapat mengenyam pendidikan dan memiliki wawasan yang luas. Sebagai pemuda-pemudi yang sudah sepatutnya peduli terhadap pendidikan,
masyarakat Indonesia, Kartini adalah putri ningrat satu-satunya yang abadi di sekolah itu. Maka kemungkinan besar di sekolah itu ada bocah-bocah perempuan lain dari dua kalangan. Pertama, kalangan Eropa, dan kedua adalah kalangan pribumi kaya. Untuk kalangan yang kedua ini tentu masih bisa diperdebatkan, tetapi bila keadaan ILS waktu itu sama dengan sekolah Belanda di Manado, maka kita dapati ada siswa-siswi dari kalangan pribumi kaya. Dari keadaan ini, Kartini melihat teman-temannya yang berkulit putih, teman-temannya yang memiliki kulit agak putih, teman-temannya yang memiliki kulit coklat, dan teman-temannya yang memiliki kulit agak coklat. Kita harus mengingat kembali dan meresapi Raden Ajeng Kartini yang ingin memajukan kaum perempuan melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ia mengatakan, "Mari, wahai perempuan, gadis-gadis muda, bangkitlah. Mari bergandeng tangan dan bekerja sama untuk mengubah keadaan yang tak tertahankan ini. Datang di bumi putra, jika karena tidak kami, pasti dari orang lain. Emansipasi telah berkibar di udara, sudah dikibarkan." Agar tujuan itu tercapai diperlukan keinginan yang kuat. Pemahaman mendasar adalah yang sangat penting didahulukan untuk dibenahi. Bayangkan apabila pemuda-pemudi menyadari pentingnya pendidikan dan pendidikan sudah berjalan dengan baik di negara ini, mungkin kita bisa bersaing dengan negara lainnya. Kita memajukan bangsa kita sendiri. Dimulai dari diri setiap individu dan keluarga kita agar tidak ada lagi masyarakat yang buta akan pendidikan. Kita akan merasakan hasilnya sendiri apabila kita melaksanakannya dengan baik, dan apabila tidak, tentu ini menjadi keuntungan bagi individu dan masyarakat banyak negeri ini. Tidak akan ada lagi kebodohan, kemiskinan jauh dari pendidikan. Yang ada kita belajar dari sejarah pengalaman negara ini terjajah oleh bangsa Eropa karena kurangnya pendidikan bangsa kita pada saat itu. Namun sudah selayaknya sekarang kita sebagai pemuda-pemudi membangun kembali sejarah dan pendidikan yang baik. Bayangkan kemajuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan lainnya. Semua diawali dengan pendidikan yang baik. Sebaliknya, jika kita tidak bertindak, maka bayang-bayang sejarah kelam akan terus hidup hingga generasi sekarang ini dan generasi seterusnya. Seperti kita ketahui bahwa saja kita akan terjajah kembali oleh zaman. Saya berdiri di sini mengeluarkan isi pendapat mengenai suatu hal yang saya anggap benar, bukan untuk membela kaum perempuan semata, melainkan untuk semua kaum. Saya di sini hanya ingin kaum perempuan maupun kaum laki-laki memiliki pendidikan yang baik, menghargai dan memandang dengan sama rata, tentu saja masing-masing tetap dalam kodratnya. Jalan keluar itu adalah pengajaran, dan pengajaran itu harus dimulai dari diri sendiri. Walaupun pada saat dahulu pendidikan hanya bisa didapat oleh kaum bangsawan dan bangsa Eropa saja. Saya rasa kita harus mengubah perilaku tersebut selama tidak merugikan orang lain dan memberikan manfaat untuk orang lain. Bagaimana apabila kita hidup di masa itu, mengalami sendiri apa yang dialami oleh perempuan masa itu? Bagaimana perempuan dibatasi oleh adat istiadat dan tradisi yang melarang keras gadis keluar rumah? Dan bertanyalah pada nalurimu, seperti apakah seorang perempuan yang dipungut dan diambil atau mungkin dipaksa untuk menjadi istri selir yang ke-26? Nafsu laki-laki adalah pangkal masalahnya. Nafsu ini kemudian mencari dan mendapatkan pembenaran dari agama Islam mengenai poligami. Seperti itulah naluri Kartini. Bahkan untuk mendapatkan pendidikan saja ditentang oleh bangsanya dan kaumnya sendiri. Saya berbicara di sini bukan ingin kaum wanita mendobrak batas-batas adat dan istiadat, maupun membuat kaum perempuan sejajar dengan kaum laki-laki. Tetapi apa yang saya tuturkan semenjak tadi tidak lain adalah ingin membuat pemuda-pemudi bangsa ini memiliki pendidikan yang baik. Bagi perempuan maupun laki-laki dapat memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan kodratnya,
mengatasnamakan kemajuan pendidikan di negara ini. Biarlah bangsa menjadi seperti apa yang Raden Kartini dan kita semua sebagai pemuda-pemudi cita-citakan. Dan sudah sepatutnya kita sebagai memiliki cita-cita untuk memajukan negara ini dengan pendidikan agar tidak ada lagi kebodohan oleh kaum bangsawan maupun bangsa lainnya. Maka kita semua tidak boleh membiarkan pembodohan itu terjadi lagi. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan karena saya masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.